Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Saik dengan NIM 2301060047. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan aplikasi GenLab, yaitu pada praktikum mengenai generate lab. Nah, di sini jika sudah dimunculkan seperti ini, kita tinggal klik pada bagian ujung sini. Setelah itu di sini sudah dimunculkan praktikumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang generic lab. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini yang pertama itu introduction. Nah, introduction ini adalah pemahaman atau informasi mengenai praktikum yang akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya itu prosedur. Nah, prosedur ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan selama praktikum. Kita langsung saja pada bagian yang pertama itu, yang dimana pouring decanting, dimana pouring ini adalah salah satu dalam menuangkan suatu larutan. Nah, caranya itu ada 3, yaitu yang pertama kita pilih salah satu tools yang ada di bagian sini. Kemudian kita masukkan airnya atau volumenya, di mana kita tinggal klik pada bagian ini add water, lalu di sini sudah diisikan airnya. Setelah itu kita memilih salah satu watch glass. Setelah itu kita akan menuangkannya, di mana kita klik elemen tersebut, lalu kita ke menu prosedur. Setelah itu kita pilih yang pour. Nah, dengan sendiri dia akan dituangkan. Nah, yang berikutnya itu kita isi volume water, lalu kita isi airnya itu dengan volume 20. Setelah itu kita klik OK. Lalu saya memilih wadah di sini. Setelah itu kita taruh di bagian sini, lalu kita klik elemen, lalu kita pilih yang bagian sini pour. Dengan sendiri dia akan dituangkan. Setelah itu yang terakhir itu saya akan klik bagian kanan, kemudian saya pilih water. Setelah ini di sini volumenya itu 25, saya klik OK. Kemudian saya memilih salah satu, yaitu saya memilih ini. Setelah itu saya taruhkan di bagian bawah, saya klik elemen, kemudian saya klik kanan, lalu saya pilih pour. Nah, dengan sendirinya dia akan dituangkan. Nah, itu saja bagian mengenai pouring. Setelah itu kita blok, lalu kita hapus. Nah, yang berikutnya itu tentang heating. Nah, heating ini adalah bagian dari pemanasan. Nah, dimana caranya itu dia memanaskan larutan, yaitu saya akan menyiapkan beker, lalu di sini saya akan mengisi volumenya itu 15 ml. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk memanaskannya itu kita tinggal klik beker tersebut, lalu kita pilih pada bagian sini Bunsen burner. Nah, dengan sendirinya dia akan dipanaskan. Setelah itu ada pun cara lain untuk mendapatkan pemanas Bunsen, di mana kita klik kanan lalu kita pilih yang Bunsen burner. Nah, dia dengan sendirinya dia akan muncul. Lalu ada pun yang cara lain, di mana kita pilih menu equipment, lalu kita pilih yang Bunsen burner. Nah, dengan sendirinya dia akan muncul. Nah, itu saja bagian mengenai heating. Jadi kita blok, lalu kita hapus. Selanjutnya itu kita ke menu, kita ke bagian yang Trition. Nah, Trition ini akan dijelaskan bahwa adanya dialog box dari Trition untuk mengontrol kecepatan dari titrasi yang ada pada board ini. Nah, itu caranya untuk memunculkannya itu boardnya 1, lalu 1 dialog box.
dialog box itu dengan cara kita hapuskan ini dulu. Kita pilih buret. Setelah itu di sini sudah dimunculkan buret dengan dialog boxnya, dimana pada dialog box ini pada bagian sini, pada bagian kanan ini dia akan menjalankan titrasi, sedangkan pada bagian kiri ini dia akan menghentikan titrasi. Lalu pada bagian sini ini merupakan volumenya. Contohnya jika kita mau mengisi volumenya, kita klik buret lalu kita mengisi ke volumenya itu 30. Klik OK. Nah, dengan sendirinya di sini volumenya sudah terisi, yaitu di mana 30 mili. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bahwa ketika kita mengklik buret tersebut, lalu kita klik lalu tambahkan buret, maka dengan sendirinya buretnya tidak akan muncul, dikarenakan kita telah mengaktifkan buretnya sehingga dia tidak muncul. Sedangkan kalau kita klik pada equipment lalu kita pilih buret, maka di sini buretnya akan muncul, tetapi pada dialog box ini dia akan muncul hanya 1 kali. Jadi itu penjelasan mengenai titration. Kita hapus. Nah, selanjutnya itu kita langsung ke yang berikutnya itu, yaitu di mana ecik chemical. Nah, ecik chemical ini adalah penambahan bahan kimia, di mana untuk menambahkan bahan kimia itu yang pertama kita bisa ditambahkan dari dialog box juga. Caranya itu misalnya di sini saya pilih Erlenmeyer, kemudian saya menambah, klik kanan, lalu di sini bisa klik water dengan chemical. Tapi di sini saya pilih chemical. Nah, dengan sendirinya di sini sudah dimunculkan dialog boxnya, di mana pada bagian centang ini dia bisa memunculkan berbagai macam senyawa-senyawa yang ada, namun pada praktikum ini dia tidak ada senyawa-senyawa yang lain. Sedangkan pada praktikum yang lainnya, dia kalau kita klik centang ini maka akan dimunculkan berbagai macam senyawa. Setelah itu di sini merupakan volume. Di sini saya akan menaruh volumenya itu 45. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, dengan sendirinya dia telah menambahkannya di pada Erlenmeyer ini. Lalu kita bisa menggunakan cara yang lain, klik kanan lalu klik water, lalu kita sesuaikan dengan volumenya yaitu 50, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terisi. Itu saja bagian dari ecik chemical. Jadi kita hapus. Kita langsung ke bagian yang berikutnya, itu adding water. Nah, adding water ini adalah penambahan air, di mana penambahan air ini bisa melalui beberapa cara, yaitu yang pertama kita siapkan dulu ini, lalu kita klik, lalu kita pilih yang water, maka di sini akan dimunculkan volumenya itu 25 mili. Lalu
Di sini juga pada temperatur ini bisa digunakan temperatur pada 20 derajat Celcius dengan ice waternya itu, dengan suhu ruangannya itu minus 20 derajat Celcius. Jadi kita klik ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada penambahan air. Kemudian bisa juga kita pada bagian atas sini, lalu kita klik ini. Nah, di sini sudah ada airnya. Lalu ada pun cara yang lain, yaitu kita ke menu chemical, lalu all chemical. Nah, di sini kita bisa mengatur volume sesuai dengan keinginan kita, dimana kita bisa mengatur volumenya itu bisa 200, bahkan bisa sampai 1000. Tapi di sini saya akan menambahkan 12. Setelah itu kita klik OK. Nah, itu saja bagian dari adding water. Jadi kita hapus saja. Selanjutnya itu di bagian stirring white asming rod, dimana ini merupakan cara untuk mengaduk. Nah, dimana mengaduk ini, dimana saya akan mempraktekannya. Misalnya di sini saya akan menekan gelas beker. Nah, setelah itu saya akan menambahkan air, klik kanan water. Lalu di sini saya akan menambahkan volumenya itu 20 ml. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah dimunculkan volume pada gelas beker ini 20 ml. Kemudian kita akan mengaduknya, dimana kita tinggal klik beker tersebut, lalu kita klik ke menu yang add remove stirring rod. Nah, dengan sendiri pada gelas beker ini dia sudah teraduk. Kita tunggu saja sampai dia mengaduk larutan tersebut. Secara otomatis dia akan berhenti. Nah, di sini sudah berhenti. Itu saja bagian dari stirring white of stirring rod. Kita hapus, lalu di sini menunya cut. Lalu kita ke menu atau prosedur kerja yang berikutnya itu wing. Nah, wing ini adalah berat. Nah, dimana untuk mengetahui berat suatu sampel, misalnya kita di sini pilih watts glass. Nah, sudah muncul watts glass ini. Kemudian kita menambahkan air. Kita klik watts glass. Nah, di sini sudah menambahkan gelas airnya. Untuk mengetahui beratnya itu kita tinggal klik watts glass tersebut, lalu kita klik timbangannya. Nah, di sini sudah mengetahui bahwa beratnya itu 10 gram. Nah, ada pun cara yang lain, yaitu kita klik timbangan ini. Nah, di sini sudah dimunculkan seperti ini. Kita akan pilih watts glass. Setelah itu kita taruh pada timbangan di bawah sini. Nah, namun sebelum itu, di sini pada saat kita menaruh watts glass ini, dia sudah berubah menjadi 10. Jadi kita harus kalibrasi supaya timbangannya itu menjadi 0. Jadi kita kalibrasi, kita klik, lalu kita klik kanan, kita ke zero balance. Nah, setelah itu di sini sudah ada muncul, setelah kita melakukan kalibrasi dia sudah di 0. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan air. Di sini saya menambahkan airnya itu 8 ml. Setelah itu kita klik OK. Nah, dengan sendirinya pada timbangan ini sudah diketahui bahwa pada saat kita menambahkan air itu beratnya itu sebesar 8. Nah, ada pun cara yang lain, di mana kita ke equipment, lalu kita ke balance, lalu kita ke timbangan elektronik balance. Nah, ini timbangan ini juga sama seperti timbangan yang lain.
dimana kita memilih watts gelas. Setelah itu kita taruhkan pada timbangan. Nah, di sini lalu kita menambahkan air. Di sini contohnya saya taruh air es. Nah, di sini kita sudah menaruh air. Tapi di sini kayaknya kita harus kalibrasi dulu. Jadi saya hapus buang. Saya kalibrasi dulu. Zero. Setelah itu kita memilih ini, lalu kita taruh di sini. Setelah itu kita tambahkan air. Di sini air es ya. Nah, setelah kita menambahkan air es, ternyata beratnya itu 20 gram. Nah, cara yang terakhir itu kita ke equipment, lalu ke balance, lalu kita pilih yang high balance. Nah, ini juga kita harus kalibrasi. Kita klik, lalu kita klik zero. Setelah itu kita pilih watts gelas, lalu kita taruhkan ke dalam timbangan tersebut. Setelah itu kita tambahkan air. Di sini contohnya saya taruh 10 ml. Lalu kita klik OK. Nah, dengan sendirinya di sini sudah dimunculkan bahwa pada saat kita menambahkan air beratnya itu 10 gram. Nah, itu bagian dari wing. Jadi kita hapuskan semuanya. Kita blok. Setelah itu prosedur yang terakhir itu tentang metering. Nah, metering ini adalah penyaringan. Nah, untuk menyaringnya itu cukup mudah, dimana yang pertama saya menyiapkan Erlenmeyer, lalu saya menambahkan volumenya itu 10 mili. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita menyiapkan wadah. Di sini contohnya di sini saya pilih beker. Setelah itu kita menambahkan air pada gelas beker ini. Setelah kita menambahkan air pada gelas beker ini, kita hapus yang Erlenmeyer ini. Setelah itu untuk menyaringnya itu kita menyiapkan Erlenmeyer lagi, lalu kita klik Erlenmeyer tersebut lagi, kita klik yang remove. Nah, di sini sudah ada penyaringan pada Erlenmeyer. Setelah itu kita tuangkan pada bagian ini, dimana caranya itu sama kayak pada step yang pertama, yaitu klik lalu kita tuangkan. Nah, di sini kita sudah dituangkan. Di sini juga dia sudah tersaring. Untuk memisahkan saring tersebut, kita menyiapkan wadah, lalu kita taruh di sini. Kemudian kita memisahkannya, kita tinggal blok. Setelah kita blok, kita ke tools yang remove ini. Namun di sini kenapa dia tidak memisahkan larutan ini ke watts gelas ini? Karena di sini pada saringan ini untuk bisa memisahkannya ini harus ada harus ada padatan yang ada di dalam sini, sehingga pada saat kita blok dia bisa tersaring, lalu dia bisa dipindahkan ke watts gelas ini. Demikianlah itu penjelasan dari metering. Jadi kita blok semuanya.
Lalu kita ke menu. Untuk bagian prosedur kerjanya sudah selesai. Kita ke menu observation. Nah, di mana di sini ditanya suruhannya itu kita menulis apa yang kita dapat selama percobaan yang tadi, di mana pada percobaan yang tadi kita bisa dapatkan itu, di mana kita tulis pada saat melakukan percobaan itu kita mendapatkan bahwa prosedur umum dalam melakukan praktikum bisa dilakukan tiga cara, yaitu klik pada toolbar yang tersedia. Lalu yang kedua, klik kanan pada lembar kerja. Dan yang terakhir itu klik pada menu prosedur. Baik, itu saja bagian dari observation. Demikianlah penjelasan saya bagaimana cara menggunakan aplikasi Cemlet pada praktikum mengenai Generasi Lab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita mengerti, dan bagi teman-teman yang ingin belajar, semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.